Halo viewers, di video sebelumnya saya telah membahas masalah dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, di dispepsia organik ini ada dua, uh, gastritis dan GERD, dan yang paling parah ini adalah GERD. Tapi kebanyakan dari kita semua itu menggerkan diri. Nah, padahal ciri-ciri GERD itu cuma satu, yaitu dada terasa panas sampai ke kerongkongan karena adanya aliran asam lambung yang naik kembali di rongga dada. Nah, biasanya itu dalam GERD ini kita akan merasakan seperti jantung debar-debar, sesak napas, pilek, meriang karena adanya radang pada tenggorokan dan lain-lain. Jadi dalam mengobati GERD ini butuh perjuangan yang ekstra. Saya secara pribadi dengan banyak referensi dan banyak masukan dan banyak mencari tahu tentang GERD ini, saya menerapkan 3P, yaitu pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Pola makan ini sangat penting. Kenapa? Karena kita harus mengatur jadwal makan kita, jumlah takaran makanan kita, dan kita harus menghindari makanan-makanan apa yang tidak cocok untuk kita konsumsi dan makanan apa yang pantas kita konsumsi untuk menunjang kesembuhan lambung kita. Terus pola hidup, yang dimana kita harus memperbaiki pola hidup kita kembali, seperti kita harus mengurangi begadang, karena begadang itu terkadang kita bisa membuat diri kita jadi lupa makan. Kalau kalian tidur sekitar jam 2, berarti kalian itu harus makan sekitar jam 10 atau jam 7. Tetapi dalam hal ini saya biasanya makan sampai jam 7 dan tidur sampai jam 11. Nanti setelah pulih, saya mulai kembali untuk melaksanakan aktivitas dan normal. Terus pola pikir itu kalian harus menghilangkan pikiran yang negatif thinking. Hindari pemikiran yang tidak kalian harus menghindari pemikiran yang berlebih sehingga tidak menimbulkan anxiety pada diri kalian. Pola 3P ini sangat penting dalam menghadapi fungsional, karena dalam dispepsia organik pun 3P ini sangat penting juga, apalagi dalam mengobati dispepsia fungsional ini. Karena dispepsia fungsional ini merupakan suatu hal yang belum diketahui penyebabnya karena apa. Banyak yang bilang karena ini kita terlalu stres sehingga lambung itu juga bekerja dengan tidak teratur. Karena pikiran kita stres, makanya lambung itu juga ikut stres. Maka dari itu kita bisa terkena dispepsia fungsional. Nah, jadi itu kita harus mengubah kembali 3P ini dan menerapkan 3P ini dalam hidup kita sehari-hari. Obat yang biasa saya konsumsi itu untuk menjaga lambung. Jika memang ada luka, iritasi, atau apa yang terjadi di lambung, dulu saya minum PPI, obat-obatan dari PPI. PPI itu seperti omeprazol, lansoprazol, atau seperti antasida. Itu semua itu saya minum karena obat-obatan itu mampu mengikat asam lambung sehingga tidak menyemprotkan asam lambung yang berlebih. Karena apabila lambung kita menyemprotkan asam lambung yang berlebih, proses penyembuhan dalam lambung kita itu pasti akan berlangsung dengan sangat lama. Jadi memang perlu juga kita mengkonsumsi obat-obatan, tetapi ingat, mengkonsumsi obat-obatan itu juga bisa mempengaruhi kepada organ tubuh kita yang lain. Jadi sebaiknya kalian itu mengkonsumsi obat-obatan dengan anjuran dokter atau resep dokter. Jadi apabila ada luka dalam lambung kalian, sebaiknya kunjungi dokter. Nah, cara menyembuhkan dispepsia organik yang fungsional tadi itu yaitu dengan mengunjungi dokter. Nah, tugas kalian itu dalam menyembuhkan diri yaitu dengan menerapkan 3P. Sekali lagi saya tekankan, pola 3P ini sangat manjur dalam proses penyembuhan saya. Ini saya terapkan ada setahun lebih dan sekarang alhamdulillah saya tidak pernah kambuh lagi. GERD saya sudah agak lumayan, bahkan bisa saya katakan tidak pernah kambuh lagi. Anxiety juga tidak pernah kambuh lagi dengan menerapkan 3P ini, pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Tetapi dalam proses penyembuhan dispepsia fungsional ini memang memakan waktu yang sangat lama, jadi kalian itu saya harap bersabar.
terus bersabar dan tetap tenang dalam menghadapi dan mengobati dispepsia fungsional ini. Nah, terus untuk vitamin yang saya konsumsi itu biasanya saya minum vitamin B kompleks, dan buah-buahan seperti pisang, pepaya, pokoknya buah-buahan yang tidak mengandung dengan getah dan tidak bersifat asam. Nah, pertanyaannya, mau pilih pengobatan dokter, obat-obatan, atau 3P? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi itu, saya lebih banyak mengobati diri saya itu dengan 3P. Sekitar ada 75% saya melakukan 3P ini. 25%-nya saya gunakan untuk meminum obat-obatan ataupun yang lain-lainnya seperti madu dan kunyit. Kembali lagi, yang menurut saya yang paling bagus itu yaitu dengan menerapkan 3P. Karena kalau kita terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan, bisa jadi setelah sembuh ada kemungkinan untuk kambuh lagi kalau kita cuma mengkonsumsi obat-obatan. Dengan penerapan 3P ini kemungkinan besar, dan seperti yang saya alami, yang saya jalani itu selama ini, penerapan 3P saya ini bisa dibilang sangat manjur karena saya tidak kambuh lagi. Makanya saya lebih menyarankan kepada kalian untuk menerapkan pola 3P ini karena sangat manjur dalam proses penyembuhan, baik itu dispepsia organik ataupun dispepsia fungsional. Nah, pada kesimpulannya, jika kalian mengalami dispepsia organik atau luka-luka pada lambung, kalian itu harus minum obat-obatan, yaitu dengan ke dokter, minta resep dokter, dan menerapkan pola 3P. Begitu pula dengan dispepsia fungsional, kalian juga harus menerapkan pola 3P. Dan pada intinya, pengobatan dalam proses penyembuhan dispepsia organik dan fungsional itu kalian harus menerapkan pola 3P. Oke?